Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya, teman-teman semuanya? Sehat? Hayo yang mau ikutan live bareng kita, bareng Day 2 hari ini dengan tema yang menarik. Temanya apa cuy? Coba ada yang udah tahu belum temanya hari ini? Coba aku tanyakan pada kalian sih. Coba aku mau tahu, udah pada tahu belum temanya hari ini? Temanya hari ini adalah 80% kekebalan tubuhmu dari pencernaanmu. Siapa yang mau sehat? Siapa yang mau jaga pencernaannya bareng Day 2? Yuk terus ikutan bareng live hari ini, siang hari ini. Oke, wah sudah ada yang live. Halo, selamat siang. Dari mana aja nih? Boleh disapa-sapa dong. Dari mana? Boleh dong menyapa kita semua. Dari sini atau dari mana? Halo Tangerang. Sehat Tangerang? Semoga Tangerang selalu diberikan kesehatan ya. Yang di Tangerang ada Kak Yeni Nur Asifa. Halo Tangerang. Ada siapa lagi nih? Yang lain boleh dong komen-komen terus di kolom komentar. Sok atuh mangga, silahkan ditulis di kolom komentar. Hari ini kita akan live tematik. Alhamdulillah, selamat semangat ya. Hari kita akan live tematik dengan tema 80% kekebalan tubuhmu dari pencernaanmu. Jadi aku mau nanya lagi nih, siapa yang mau jaga kesehatan saluran pencernaannya biar makin sehat, imunnya terjaga? Coba sok atuh silahkan ditulis di kolom komentar atau langsung angkat jarinya. Cie, terima kasih Mbak Erna. Betul sekali temanya. Kekebalan tubuhmu dari pencernaanmu. Sidoarjo, halo Mbak Erna, ternyata Sidoarjo, halo juga Juliana. Jogja, halo Jogja. Aku tuh orang Jogja juga, cuman lagi nggak di Jogja. Jogja gimana kabarnya Jogja? Lombok, apa kabar Lombok? Lombok jam 3 sore sekarang. Aceh pun ada, aku tengok ada Aceh juga di sini. Selamat siang Aceh, sehat selalu ya. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada juga lagi Waikanan Lampung, Kak Lampung pun hadir. Aku tengok juga ada Lampung hadir, Lombok hadir, Aceh pun ada, Jogja, Tangerang, Sidoarjo. Komplit ya dari barat Indonesia berjalan ke timur. Ada Banyumas juga, halo Banyumas. Ada Veronica Ica. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Halo Pasuruan, Pak Bambang Wiyatno, Pasuruan. Sehat Pasuruan? Gimana kondisi Pasuruan sekarang? PPKM di Pasuruan? Sepi-sepi aja atau tetap rame atau gimana? Boleh di-share. Oke, sambil menanti teman-teman yang lain ikutan live pada siang hari ini, aku mau nanya coba. Wah, di Lombok sekarang jam 3 lewat 5 menit. Di jam saya jam 2 lewat 4. Jogja mendung ya, kalaupun hujan nanti semoga hujannya bawa berkah ya untuk semuanya. Amin. Tadi aku mau ngomong apa ya? Oh iya, siapa yang mau jaga kesehatan saluran pencernaannya bareng Day 2? Boleh ditulis di kolom komentar. Hayo, atau siapa yang mau jaga kesehatan saluran pencernaannya bareng Day 2, pengen sehat bareng Day 2, cus langsung ditulis di kolom komentar. Aku pengen bacain satu-satu. Aku pengen baca. Amin Allah, amin amin ya Allah. Halo Mojokerto, nih Mojokerto Jombang sebelahan. Gimana kondisi Mojokerto Jombang sekarang PPKM? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Aduh, semoga selalu sehat. Kondisi kayak sekarang sudah nanti semoga berangsur membaik. Yang sakit segera sembuh, yang sehat jangan sakit, yang lagi diuji semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh yeay, saya juga mau semangat pagi. Yogyakarta ada Pak Supriyo Hadi. Kediri juga, halo Kediri.
Kedirinya mana atuh nih Made Santi? Made Santi dari Bali kah? Saya mau ngecilin perut. Ayo atuh kita ngecilin perut sambil menyehatkan saluran pencernaan. Biar apa? Biar imun kita terjaga, biar tubuh kita makin sehat. Nah, ya kan? Siapa yang mau juga? Ini juga ini ada mengatasi bau mulut apakah dari lambung? Nah, ini nanti bisa kita jawab sambil ngobrol-ngobrol di live kita pada siang hari ini. Live tematik kita pada siang hari ini bersama Day2 dan juga saya Rista Technical Service untuk Day2 menyapa Day2 Mania. Halo, selamat siang Day2 Mania. Aduh, ada Bandung juga. Kumaha damang sehat? Kirana Salsabila. Bandungnya di mana atuh ini? Teh Kirana. Namanya menigelis nih. Kalau dari foto mah menigelis pisan ini Teh Kirana. Bandungnya di mana Teh? Saya kenapa jadi berubah-berubah begini ya? Oke, kita akan ngobrol bareng siapa? Tadi kan saya ceritakan apa namanya? Mau langsung aja gitu? Tadi saya cerita, maksudnya tentang kesehatan, tentang imunitas, tentang kekebalan tubuh, which is itu yang sedang sangat kita butuhkan, bukan? Iya nggak sih? Maksudnya lagi kondisi seperti ini, maksudnya lagi kalau baca berita, nonton berita itu kayak, aduh makin kayak astagfirullahaladzim, kayak ya Allah, ini kayak apa ya? Kadang-kadang itu bikin mood jelek itu nggak sih? Maksudnya bukan mood jelek juga ya, kayak ya Allah ini kondisinya kayaknya lagi nggak baik-baik aja. Setiap kayak ngelihat WA group atau ngelihat mungkin kalau main Instagram ya, main lihat Instagram atau mungkin nonton TV itu kayak angka pasien terinfeksi itu juga kok nggak terinfeksi COVID kok makin banyak, masih banyak aja. Terus kalau saya ngelihat di grup WA alumni saya, perkumpulan apoteker itu juga semuanya pada bercerita, wah ini pada penuh rumah sakit, pada kolaps, dan mereka teman-teman yang selalu menyarankan, saling menguatkan, yuk sebisa mungkin kalau bisa kita kuatkan imun deh gitu, sebisa mungkin kalau bisa memang kita jangan sampai harus ke rumah sakit, karena mau nyari rumah sakit pun sekarang susah, ya nggak? Susah banget, maksudnya ya penuh, saking penuhnya gitu, penuh. Udah gitu nyari obat itu juga susah sekarang. Beberapa hari kemarin juga jujur saya mendapatkan telepon gitu ya dari saudara-saudara yang aku lagi mau nyari obat ini nih gitu. Aku nyari obat ini tuh kayak susah banget gitu, bener-bener karena memang orang tua yang terinfeksi, jadi memang kan ada komorbid juga. Jadi kan memang perlu penanganan khusus kan ya kalau misalkan buat yang sudah usia, apalagi kalau sampai terpapar virus si COVID ini, terus ada komorbid juga atau pemberat. Nah, akhirnya saya tuh kayak menyadari banget bener-bener yang wah ini bener-bener emang kita harus jaga bener-bener tubuh kita. Sebisa mungkin kalau memang bisa kerja di rumah ya, kita sebaiknya memang di rumah dulu. Kalau memang kita harus pergi keluar karena ya memang harus bekerja, ya bisa pergilah dengan bismillah dan tetap lakukan protokol kesehatan yang maksimal untuk melindungi diri kita dan melindungi orang-orang terkasih di sekitar kita. Karena jujur akhir-akhir ini memang banyaknya tuh klasternya tuh klaster keluarga. Jadi benar-benar yang misalkan dari suami atau dari istri yang bekerja terus pulang mungkin protokol atau mungkin di luar ada yang ya ibaratnya sebenarnya kayak kita laki nggak laki gitu loh, kayak beruntung nggak beruntung, jadi kayak lagi apesnya aja, maksudnya kayak ya udah gitu, kayak ya udah lagi saatnya kena tiba-tiba kena, padahal mungkin ada yang udah protokol tuh sebenarnya sudah mungkin secara nggak sengaja gitu kan kelewat. Nah itu kelewat tiba-tiba lengah sedikit dalam menjaga protokol kesehatannya, jadi tiba-tiba jadinya ya yang harus terpapar, akhirnya juga membawa, dan ketika pulang pun mungkin proses
cleaningnya juga kurang bersih, jadinya akhirnya juga menulari atau menginfeksi anggota keluarga di rumah. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari demikian, semoga kita selalu sehat. Dan itulah, itu juga yang membuat saya semakin yakin bahwa kita perlu yang namanya menjaga kesehatan tubuh kita dan menjaga imunitas tubuh kita. Jangan sampai kita drop imunitasnya, karena ketika sekalinya kita drop imunitasnya, sekalinya turun sedikit saja imunitasnya itu, langsung nanti yang namanya infeksi apapun. Jadi apalagi lagi masa pandemi seperti ini ya, virusnya juga bermutasi terus. Nah, kita juga lebih mudah terkena infeksi apapun gitu. Jadi kayak kita jadi, karena kita imunnya lemah, jadi kayak ya udah gampang kemasukan benda asing gitu. Nah, that's why saya pengen ngajak teman-teman semuanya, kita bareng-bareng yuk kita mulai meningkatkan, kita mulai berikhtiar. Katanya kan kesehatan itu harus diperjuangkan dan diusahakan, iya nggak sih? Saya percaya itu, maksudnya kesehatan itu harus diperjuangkan. Dan bagi yang muslim juga pasti tahu kan, kalau kita berjuang karena Allah, lillahi ta'ala, karena Allah, insya Allah nanti jadi amal ibadah. Dan kita sekarang, makanya kita berjuang. Kalau sekarang teman-teman nakes saya sedang berjuang di garda terdepan di rumah sakit maupun di manapun mereka berada, mereka sedang berjuang, kita juga harus berjuang menjaga imunitas kita sendiri, menjaga kesehatan diri kita sendiri dan keluarga di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai. Yuk kita jaga kesehatan, kita tingkatkan imunitas. Siapa yang mau? Coba aku mau lihat. Siapa yang mau? Kita yuk jaga kesehatan sekarang yuk, bareng-bareng sama kita, bareng-bareng sama Detu. Oke. Boleh yuk kita bareng-bareng ya, kita jaga kesehatan kita tingkatkan imunitas kita, minimal untuk diri kita sendiri, minimal untuk orang-orang terkasih yang kita sayangi, yang kita cintai, baik itu mungkin anak, istri, suami, orang tua yang mungkin lagi tinggal bareng, karena memang mereka faktor yang beresiko ya, misalnya orang tua, balita, ibu hamil juga, ibu menyusui juga, itu juga kelompok-kelompok yang rentan dan beresiko. Jadi kita harus benar-benar jaga untuk mereka ya. Kita sehat bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai live Q&A, live tematik dengan tema 80% kekebalan tubuhmu dari sistem pencernaanmu. Oke. Wah ini dari Made Santi, mau dong meningkatkan imunitas tubuh saat pandemi itu penting banget, sangat karena kita tidak pernah tahu ya kapan lagi si virus kita lagi papasan, karena kan dia memang super duper kecil banget dan kita tuh nggak tahu kapan pas kita ketemunya. Mungkin sebenarnya kita udah prokes terus nggak sengaja tangan kita mungkin nyentuh barang yang ternyata ada virusnya, baru ada virusnya, mungkin kita nggak sengaja, terus kita nggak sadar, kita belum cuci tangan atau belum pakai hand sanitizer, terus kita menyentuh area wajah. Nah itu kan faktor yang kayak itu sebenarnya kayak faktor luck gitu, jadi kayak faktor yang kayak kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya kan, sebenarnya kayak kita mungkin sudah prokes banget, tapi pas itu lagi nggak sengaja kena, padahal sebenarnya udah dijaga betul. Nah makanya selain melakukan protokol kesehatan yang ketat, jadi kita juga harus siap atau mempersiapkan bala tentara. Nah bala tentaranya apa? Bala tentaranya ya sistem imunitas kita itu sendiri. Jadi ketika ini kayak ini ya, apa namanya, kacamataku mantul. Jadi ketika suatu saat ya lagi tiba-tiba si virus ini muncul atau lagi main ke tempat kita tuh jadi nggak insya Allah jadi punya kekebalan sendiri. Jadi imunitas kita sudah siap tempur, ibaratnya itu sudah siap untuk menghajar itu si virus-virus yang atau si bakteri mungkin yang datang, karena kan kita nggak pernah tahu ya, bisa virus, bisa bakteri yang menginfeksi kita. Makanya kita memang harus benar-benar jaga imunitas. Caranya gimana? Caranya aku mau langsung aja. Maunya langsungan, pelan-pelan atuh. Coba sambil nyapa-nyapa yang lain dulu boleh.
Ada Surabaya, halo Surabaya, sehat? Ada Kak Octavia Kristal Karisma, Surabaya mana nih? Halo Kak Afidatu. Halo Palembang, ada Wong Kitu Galuh nih. Palembang hadir, ada Wonogiri. Ada Pemalang, halo Pemalang. Ups. Ada Merangin Jambi, halo Jambi. Cirebon, Kendari, Sulawesi, Sragen, Sidoarjo lagi, ada Bantul, halo Bantul. Bantul gimana kabarnya di Bantul? Gunung Kidul, Bantul ada, Gunung Kidul ada. Coba tadi Sleman ada nggak? Sleman nih Jogjanya nih. Oke, jadi saya udah nyapain teman-teman, saya sambil lanjut ngobrol lagi. Cilacap, halo Cilacap. Oh, daerah belakang Surabaya Pusat dekat Tunjungan Plaza, ini daerah Embong-Embong bukan? Atau belakangnya, jangan berarti. Halo Gresik. Sehat Gresik. Salam yang ini Kak Okta, salam buat Surabaya ya, saya sangat rindu. Saya belum kesana lagi. Udah deh, terakhir kemarin kapan ya? Tuh reunian kuliah. Oke, Gresik, halo. Oke, yang bisa kita lakukan sekarang adalah untuk meningkatkan imunitas dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Yang penting terutama, hayo siapa yang mau? Aku tanya dulu deh, ada nggak di sini yang udah rutin minum day 2 setiap hari? Coba aku mau nanya dulu deh. Penasaran akunya mah. Ayo coba sok-sok atau silahkan yang udah minum day 2 setiap hari bisa ditulis di kolom komentar. Cepet, aku penasaran. Serius deh, aku penasaran apakah sudah ada yang rutin minum day 2 setiap hari. Coba mana nih teman-teman yang udah rutin minum day 2 setiap hari? Adakah? Atau belum? Atau sudah? Atau ada? Atau sudah? Atau belum? Atau belum? Atau sudah? Hayu, monggo silahkan boleh ditulis di kolom komentar. Udahkah? Coba mana nih, minum sehari 2 kali, alhamdulillah kulit makin cantik, usia nggak pengaruh tuh. Oh cila, wah teh kira nama. Ini mah yang dari Bandung tadi kan, minum sehari 2 kali, alhamdulillah kulit makin cantik, gede banget ini mah. Usia nggak berpengaruh tuh, cucok. Aku seneng deh kalau begini nih. Entah kenapa ya kalau lagi baca-bacain komenan, maksudnya testimoni atau sharing-sharingan dari teman-teman atau pengalaman tak terlupakan teman-teman tentang day 2 tuh rasanya vibes-nya tuh langsung dapat. Jadi bener-bener kayak mood booster banget di antara banyak gempuran-gempuran berita-berita yang tidak menyenangkan akhir-akhir ini tuh. Saya bacain itu jadi kayak happy banget gitu loh. Terima kasih. Halo nih, ada lagi nih Kak Made. Aduh Kak Made, Kak cantik nih. Saya minum day 2 nasa 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Terima kasih. Minum taking nggak tiap hari? Ayo mulai sekarang di sini kita rutinin ya. Oke. Halo Jonggol. Mbak Erna nih. Saya minum sehari 2 kali, alhamdulillah perut buncit jadi kempes plus kulit jadi kenyal, cerah bersinar. Ulala. Enak badan, terus Kak Octavia, enak badan jadi enteng, badan jadi lebih segar, perut juga nggak buncit. Yes, terima kasih semangatnya. Halo Madiun, ada Kak Yuliana Nasa, pilang kenceng. Bener nggak sih bacanya pilang kenceng, pilang atau pilang kenceng? Nama daerah bukan? Halo Madiun. Senangnya terima kasih atas testimoninya dari Kak Okta, Mbak Erma, ada Kak Made, ada Teh Kirana.
Halo Banyuwangi. Yuk, kita lanjut lagi ya. Wah ini nih, saya minum sehari sekali buat melancarkan pencernaan karena saya susah BAB. Ya, itu dapat sekali membantu teman-teman semuanya untuk mengatasi keluhan atau mengatasi masalah-masalah seperti susah buang air besar atau sembelit. Jadi kalau sudah ada yang merasa kok ke belakang susah ya gitu, apa namanya, nggak enak, keras gitu ya, ke belakang kayaknya keras gitu, sok langsung silahkan ambil itu. Astungkare, alhamdulillah berat badan sudah turun. Saya konsumsi 2 kali sehari. Baru 1 bulan ini rutinnya. BB awal 65 kilo, sekarang 58. Debak loh ini, turun 7 kilo loh. Kak Made hebat banget kak. Semangat. Alhamdulillah seneng banget kak. Makin semangat kak. Kulit jadi halus juga tanpa awet muda. BAB lancar pastinya. Senang sekali. Aduh, makin cucok deh pasti nih. Aduh, Kak Madin masih makin cucok deh. Cucok meong. 7 kilo loh 1 bulan, hebat nggak? Debak banget loh. Nanti bisa makin motivasi teman-teman yang lain juga. Oke, kita lanjut lagi tentang peningkatan sistem imun atau kekebalan tubuh yang berasal dari sistem pencernaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena pernahkah ada teman-teman yang mendengar bahwa mungkin juga sering kalau pernah ikut live saya, kesehatan pencernaan, kesehatan tubuhmu berasal dari kesehatan pencernaanmu, atau gini, kalimatnya tuh, kalimatnya sehatkan pencernaanmu maka tubuhmu akan sehat. Sumber kesehatanmu ada di kesehatan saluran pencernaanmu. Percaya? Percaya ya? Oke, sepakat nggak? Sepakat dulu nggak? Bukan percaya, kesannya aku gimana gitu. Oke, sepakat dulu nggak dengan kalimat yang tadi? Sehatkan pencernaanmu, maka tubuhmu akan sehat. Coba aku tanya, sepakat tidak? Halo Sragen. Nah, ketika kita sudah sepakat, misalkan nih ya, sambil terus halo situ Bondo. Sepakat, terima kasih Kak Kita. Ini jilbab aku. Nah, oke, terima kasih Kak Kita Ponorogo. Sepakat, oke Mbak Erna, kita sepakat ya. Jadi ketika kita, terima kasih Kak Fitri. Seneng banget aku, teman-teman pada seru semuanya, pada heboh. Sepakat banget. Terima kasih Teh Kirana, Kak Narti, Kak Okta. Oke, karena kita semua sudah sepakat bahwa sumber kesehatan tubuhmu berawal dari pencernaanmu, mari kita lanjutkan juga. Sehatkan pencernaanmu dan dapatkan tubuh yang sehat. Betul. Nah, dari situ, kenapa bisa seperti itu? Apakah faktor yang mempengaruhinya? Nah, kenapa kok bisa sih? Emang apa hubungannya gitu? Nah, mari kita telaah lebih lanjut lagi ya. Kita telaah lebih. Kita ibarat kita keker apa ya? Kita teropong, kita terawang lebih dalam lagi. Kenapa dari saluran pencernaan yang bersih, yang sehat, yang rutin di detox, lalu akan muncul yang namanya kesehatan-kesehatan pada tubuh yang lain. Nah, yang pertama adalah di dalam saluran pencernaan itu tidak hanya dari kan GI tract, jadi GI tract itu atau saluran pencernaan itu terdiri dari beberapa organ. Ada lambung, ada usus, baik itu usus 12 jari, usus halus maupun usus besar, ya nggak sih? Nah, itu masuk dalam rangkaian GI tract atau saluran pencernaan kita. Nah, lalu ketika sistem imun itu salah satunya juga terbentuk di usus oleh bantuan dari yang namanya flora normal atau bakteri baik yang ada dalam saluran pencernaan. Jadi di dalam saluran pencernaan kita itu ada flora normal yang sebenarnya sudah ada di dalam saluran pencernaan. Nah, ada beberapa kondisi yang membuat flora normal itu
tidak seimbang. Tidak seimbang itu seperti kayak pertumbuhan bakteri baiknya menurun dan tapi pertumbuhan bakteri buruknya yang mengganggu itu malah meningkat. Nah, kalau kita ada beberapa kondisi yang bisa kita terapkan untuk dapat menjaga pertumbuhan flora normal supaya seimbang ini. Maksudnya pertumbuhan si bakteri baiknya ini supaya tumbuh dengan optimal. Jadi yang di dalam saluran pencernaan itu bukan bakteri buruknya tapi bakteri baiknya yang dapat membantu memproses atau dapat membantu dalam proses pembentukan sistem imun. Ya, dari situ sudah dapat ya. Jadi di dalam saluran pencernaan itu kan ada yang namanya flora normal atau bakteri baik. Flora normalnya yang sangat diharapkan adalah pertumbuhan bakteri baik yang optimal dan pertumbuhan bakteri buruk yang ditekan. Nah, itu yang kita harapkan flora normal yang ada dalam saluran pencernaan kita, keseimbangannya. Nah, beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk dapat mengoptimalkan pertumbuhan bakteri baik dalam saluran pencernaan adalah rutin mengkonsumsi makanan atau minuman atau nutrisi yang mengandung bahan-bahan yang dapat mengoptimalkan pertumbuhan bakteri baik. Nah, ya kan, salah satunya apa? Bisa kalau dari di bahan makanan bisa spirulina juga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan bakteri baik. Lalu kalau yang lain juga bisa mungkin serat, lalu bisa seperti yogurt, susu gitu tuh juga bisa. Cuman kalau terlalu, memang ada beberapa kondisi juga kan yang mungkin alergi susu. Itu kan. Nah, kenapa bisa kadang ada orang yang alergi susu kayak gitu juga karena adanya reaksi imunitas yang berlebihan ketika pada saluran pencernaan. Nah, itu. Makanya kita sebaiknya memang rutin menjaga kesehatan saluran pencernaan supaya kayak misalkan kita punya perutnya yang biasanya agak sensitif, kalau si flora normal atau bakteri baiknya tumbuh dengan optimal, insya Allah juga tidak ada gangguan-gangguan seperti mudah kembung atau mudah begah, lalu gampang jadi sensitif pencernaannya. Nah, itu juga akan mulai berkurang kalau kita rutin mengkonsumsi makanan atau minuman atau nutrisi yang mengandung banyak sumber serat. Salah satunya juga serat yang dapat membantu meningkatkan produktivitas atau mengoptimalkan pertumbuhan dari bakteri baik di dalam saluran pencernaan itu adalah spirulina. Spirulina itu dapat membantu meningkatkan pertumbuhan bakteri baik dalam saluran pencernaan. Pernah dengar spirulina? Apakah sudah ada yang dapat poinnya di sini? Spirulina, kalau pengen yang ringkes-ringkes aja, nggak pengen yang ribet-ribet, spirulina ada juga dalam detu. Jadi dalam satu kemasan detu ini juga ada kandungan spirulinanya yang dapat membantu mengoptimalkan pertumbuhan bakteri baik dalam saluran pencernaan dan menekan pertumbuhan bakteri buruk yang juga dalam saluran pencernaan. Jadi, yes, terima kasih kayak kita. Jadi ketika kita rutin minum serat atau makan serat atau mengkonsumsi spirulina juga, itu juga dapat membantu mengoptimalkan si pertumbuhan bakteri baik dalam saluran pencernaan. Di mana bakteri baik itu pun juga dapat membantu dalam proses pembentukan si tentara-tentara ini loh, si pembentukan si imunitas ini, sistem kekebalan tubuh dalam tubuh kita. Lalu apakah cuma dari saluran dari bakteri baik itu aja, maksudnya dari apakah sistem imunitas cuma dari situ aja prosesnya? Tidak ya, Bebs, ada lagi. Jadi itu kan reaksi yang pertama, misalnya mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua dalam proses pembentukan imunitas tubuh adalah ketika kita rutin
melakukan proses detoksifikasi, melakukan rutin proses pembersihan dalam saluran pencernaan, itu otomatis nanti saluran pencernaannya kan juga jadi lebih bersih. Lalu ibarat kayak kerak-kerak, lemak-lemak jahat juga udah nggak ada di dalam saluran pencernaan. Akhirnya membuat optimalisasi atau proses penyerapan nutrisi pada usus juga berlangsung dengan optimal. Nah, apa manfaatnya ketika penyerapan sari-sari makanan atau penyerapan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi itu terserap dengan optimal adalah sel-sel lalu jaringan-jaringan dalam tubuh pun akan mendapatkan nutrisinya. Mereka juga jadi sebenarnya dalam tubuh kita itu bukan cuma perut kita yang butuh makan, tapi sel-sel maupun jaringan-jaringan dalam tubuh kita pun juga membutuhkan makanan. That's why ketika kita rutin minum atau kita rutin pembersihan, kita rutin deep cleansing atau detoksifikasi pada saluran pencernaan itu akhirnya membersihkan meng-cleansing lah ya, membersihkan saluran-saluran pencernaan sehingga yang biasanya mungkin ada sumbatan-sumbatan atau ada yang menghalangi ya, itu sebenarnya kan yang di usus itu sebenarnya kayak jonjot-jonjot gitu kan. Jadi dalam usus itu kayak jonjot-jonjot yang akhirnya nutrisi itu kayak keserap, jadi kayak serap-serap. Nah, kalau si lubang-lubang jonjot-jonjotnya itu dibersihkan, udah bersih, clean, akhirnya kan proses penyerapan nutrisinya berlangsung dengan optimal kan. Nah, itu juga akhirnya juga dapat membantu memberikan nutrisi juga pada sel-sel atau jaringan dalam tubuh kita yang lain, dan akhirnya pun imunitas kita akan terbentuk dengan baik. Nah, selain itu ada beberapa bahan yang memang digunakan atau memang jadi kayak bahan untuk membantu proses pembentukan imunitas. Gitu, ada vitamin C, ada vitamin D, ada vitamin B, ada banyak vitamin E, itu juga banyak-banyak dan itu multivitamin itu vitamin itu sebenarnya ada dalam banyak dalam kandungan sayur atau sumber-sumber serat. Jadi kayak sayur dan buah itu ada di sayur dan buah kan. Nah, kalau kita rutin minum atau makan kayak sumber serat, ada buah, sayur yang banyak mengandung vitamin C, lalu ada mungkin vitamin B-nya juga, lalu ada vitamin E-nya juga. Itu juga dapat membantu proses pembentukan atau peningkatan sistem imun. Nah, kalau di D itu ini juga, kalau ditanyain ada vitamin C-nya enggak? Ada, Beb. Di sini ada vitamin C-nya karena di sini juga ada yang namanya ekstrak jeruk nipis ya, kan ada jeruknya. Lalu di sini ada asam sitratnya juga itu vitamin C. Lalu ada spirulina juga, gimana which is kita tahu spirulina itu kandungannya itu macam-macam, makanya dia dibilang adalah superfood. Nah, superfood itu karena dia kandungannya macam-macam, ada vitamin C-nya juga ada, vitamin E-nya juga ada, vitamin B-nya juga ada, lalu di plum juga ada vitamin C juga, lalu di D itu ada yang namanya wortel sebagai sumber vitamin A, beta karotin itu juga sebagai bahan untuk pembuat atau bahan yang dapat membantu meningkatkan sistem imunitas gitu kan. Jadi ini tuh semua yang ada dalam D2 itu sebenarnya bahan-bahan yang sangat baik untuk menjaga, tidak hanya menjaga kesehatan saluran pencernaan kita, tidak hanya untuk deep cleansing, tapi kalau kita rutin mengkonsumsi, ini bisa jadi asupan yang baik untuk membantu memenuhi kebutuhan serat, memenuhi kebutuhan vitamin juga yang ada terkandung dalam D2. Nah, itu Kak Made. Yes, spirulina itu superfood. Jadi kenapa akhirnya dari pencernaanmu, kesehatan tubuhmu yang lain pun akan terbentuk termasuk dalam sistem imunitas. Jadi yuk mari kita mulai sehat-sehat lagi, kita mulai menyehatkan diri,
kita mulai rutin dengan gini, dengan rutin sebenarnya kita kayak dengan rutin mengkonsumsi D2 kan sebenarnya kita kayak rutin detox kan. Nah, memang ya kalau saya ajak, selalu saya tekankan ke teman-teman ke D2mania adalah yuk kita hidup sehat dulu yuk gitu. Yuk kita niatkan sehat gitu. Dengan kita rutin minum D2 kita niatkan sehat dengan efek samping berat badan nanti jadi lebih ideal. Nah, jadi karena kalau kita sudah goal pointnya kita pengen hidup lebih sehat, lalu dengan rutin minum D2, terus habis itu kita rutin merubah pola gaya hidup yang dapat juga membantu meningkatkan kualitas hidup kita, dapat menyehatkan tubuh kita juga, maka insya Allah tubuh kita pun organ-organ dalam tubuh kita pun juga jauh lebih sehat, imunitas kita pun juga akan terjaga, dan kita dapat juga efek samping yang lain adalah dapat mengontrol berat badan. Jadi yang supaya timbangan itu nggak gerak ke kanan, Beb. Kan kadang-kadang suka ya, kita ibarat nih ya, ada yang mungkin kakak-kakak atau cewek-cewek atau wanita-wanita di sana atau bapak-bapak mungkin ya, ibarat kata minum air putih aja jadi lemak kayak gitu kan, saking gampangnya berat badan ke kanan. Nah kayak gitu, jadi kita niatkan dulu nih, aku pengen menyehatkan tubuh dulu, habis itu setelah tubuh sehat nanti berat badannya terkontrol. Oke, kita sehat bareng-bareng itu ya. Oke, nah tadi sama mana lagi ya? Oh ya, ke distrik ya baca ini, baca komen. Terus dengan rutin juga minum D2, perlu juga saya ajak teman-teman juga untuk juga melakukan perubahan pola gaya hidup. Perubahan pola gaya hidupnya seperti apa yang selalu tetap saya selalu tekankan, kita niatnya sehat, jadi kita ubah semuanya jadi lebih sehat. Dari asupannya kita tambahin yang sehat-sehat nih, macam D2. Lalu kita ubah pola gaya hidup kita ya kan. Misalkan dari yang biasanya tidurnya suka kurang, suka begadang. Ayo, siapa yang masih suka begadang? Begadang, jangan begadang. Begadangnya mulai dikurangi ya, Beb. Terus minimal tidurnya yuk diatur 8 jam sehari usahakan tidur sebelum jam 12 malam. Lalu minum air putih yang cukup supaya tubuh kita terhidrasi, supaya juga menjaga kesehatan organ ginjal kita, supaya juga kita terhindar juga dari keluhan seperti susah buang air besar atau sembelit. Lalu ayo mulai yang ketiga, ayo mulai beraktivitas fisik, ayo mulai bergerak di rumah dulu aja, karena kita juga tidak mungkin belum boleh pergi-pergi dulu karena kondisi juga belum stabil, pandemi masih tinggi di luar sana. Jadi yuk kita bisa bergerak di dalam rumah, kita jalan kaki di dalam rumah, telateni, dirutinkan minimal 30-60 menit setiap hari ya kan. Jadi tadi usahakan tidur 8 jam. Ini wah Kak Made nih sering begadang kalau pas banyak chef ya, wah bikin pastry bolehlah ya sekali-sekali diposting kuenya bikin apa nih gitu ya, diceritakan boleh. Sebisa mungkin usahakan untuk tidur cukup, tidur kurang minimal 8 jam, jangan sampai kurang dari 8 jam. Usahakan kalau memang bisa dilakukan, cuman pelan-pelan kita lakukanlah. Pelan-pelan itu kita lakukan untuk perubahan yang lebih baik. Dan yang terpenting dari semua itu adalah please yuk mari kita kelola stres. Itu ya gampang Mbak ngomongnya, prakteknya susah banget memang, dan saya pun masih belajar dalam hal ini. Jadi mengelola stres, karena ketika kita stres sel-sel baik yang ada dalam tubuh kita pun akan cepat menua dan mati
Nah itu yang selalu saya ingat, maksudnya apalagi buat para wanita ya, wanita, perempuan-perempuan ini kan kadang-kadang menggunakan ilmu ajaib, ilmu kebatinan. Nah ya, ilmu kebatinan itu yang sangat-sangat tidak bagus dalam untuk kesehatan kita semua, untuk kesehatan para wanita ini, para ibu ini, para kakak-kakak gitu ya. Sebisa mungkin tidak melakukan, sebisa mungkin mengelola stres, jangan yang namanya ilmu kebatinan ya. Kita kelola stres dengan baik. Mungkin kalau misalkan kita belum bisa mengungkapkan misalkan kayak unek-unek di hati atau pikiran-pikiran yang mengganjal di hati dan pikiran, bisa kita tulis di buku. Misalkan saya punya buku, bisa dituangkan dalam buku, kita tulis. Kayak ibarat kita nulis diary gitu loh, setidaknya kita mengeluarkan emosi yang ada dalam tubuh kita. Karena ketika kita emosi, itu tadi sel-sel dalam tubuh kita, sel-sel baik dalam tubuh kita, termasuk sel-sel yang dapat membantu proses imunitas ini pun cepat menua dan mati. Ini yang sangat tidak kita harapkan. Jadi apa yang harus dilakukan kesehatannya dari sistem pencernaan itu adalah yang pertama, rutin minum D2. Karena yang tadi saya jelaskan tadi, yang sudah kita obrolin tadi, D2 itu kandungannya adalah, dan D2 itu adalah produk herbal alami yang mengandung sumber serat yang isinya no kaleng-kaleng, isinya sayur dan buah yang dikemas dalam satu kemasan ini yang sangat ringkas, sangat praktis. Isinya ada spirulina, ada wortel dan bayam, di mana itu juga mengandung sumber vitamin, baik itu vitamin A, vitamin B, lalu ada zat besi, lalu ada vitamin E-nya juga. Lalu di dalamnya juga ada psyllium, ada buah plum juga mengandung vitamin C juga yang dapat membantu proses pembentukan imunitas juga. Lalu ada seledri dan ada psyllium khasnya juga yang dapat membantu menyerap lemak-lemak jahat dalam proses detoksifikasi itu tadi. Dan juga ada seledri juga yang dapat membantu menyeimbangkan tekanan darah juga, dapat membantu lindungi dinding mukosa lambung buat teman-teman yang mungkin punya riwayat mah. Gitu ya, yang penting rutin minum D2 setiap hari, minimal 1 saset setiap hari. Setelah itu merubah pola gaya hidupnya, yuk mulai diubah pola gaya hidupnya. Biasanya, mohon maaf, kaget aku. Biasanya tidur kurang dari 8 jam. Yuk mulai sekarang, mulai dirutinin tidur 8 jam sehari minimal, tidur sebelum jam 12 malam. Lalu setelah tidur yang cukup, minum air putihnya yang dicukupi minimal 3% dari berat badan. Minimal itu sangat minimal. Misalkan ya, berat badannya 60 kilo, minumnya minimal bangetnya 1,8 liter. Mau digenepin jadi 2 liter, monggo silahkan, nggak apa-apa. Yang penting tercukupi untuk menjaga kesehatan ginjal, untuk menghidrasi tubuh kita juga, karena tubuh kita pun juga butuh air, karena 70% dari tubuh, maksudnya sebagian besar tubuh kita itu isinya adalah air. Jadi jangan sampai kita kekurangan air gitu. Lalu bergerak yuk, mulai bergerak yuk, beraktivitas fisik yuk, untuk membantu meningkatkan metabolisme juga. Apalagi kalau kita jalan kaki di dalam halaman rumah sambil berjemur di pagi hari, jam 9 pagi atau bisa di jam 3 sore sambil mencari vitamin D, terus langsung dapat aktivitasnya, dapat vitaminnya, dapat, insya Allah imunitasnya juga terjaga. Dan nggak ada orang yang aktif bergerak atau berolahraga itu jadi bete, karena ketika lagi berolahraga itu sebenarnya tubuh kita juga memproduksi hormon kebahagiaan, endorfin sana juga muncul. Jadi jarang kan ada orang olahraga itu marah-marah, itu jarang, kecuali kalau lagi olahraga marah-marah dijambret, itu jadi marah juga kan akhirnya. Nah tapi kalau kondisi-kondisi biasa justru malah kita jadi lebih bahagia, dan itu sebenarnya yang kita juga harapkan, kebahagiaan, nggak stres. Kita mengelola stres, kita happy. Cara mengelola stres itu salah satunya bisa dengan beraktivitas fisik dan dengan berolahraga. Itu salah satu cara melampiaskan atau membuat kita jadi nggak stres, kita happy. Intinya itu sebenarnya dalam tubuh kita tuh harus happy, bahagia, agar sel-sel baik dalam tubuh kita tuh tetap
tumbuh dengan optimal. Karena ketika kita tidak bahagia, ketika kita stres, sel-sel dalam tubuh kita itu, sel-sel baik dalam tubuh kita itu akan lebih cepat menua dan mati. Seperti itu ya. Oke, sambil aku lihat lagi ya, sepertinya ada pertanyaan sudah panjang. Oke, bentar. Spirulina dulu saya pakai untuk masker wajah, bukan ini. Nggak perlu repot, Beb. Kak, ada Kak Mul Hamah Nasa di sini, di D2 ada spirulinanya. Jadi langsung apa ya namanya ya? Langsung ready ya kan. Aku mau jawabin pertanyaan sambil aku mau bikin D2 karena saya tadi ada keluhan nggak enak perutnya dan saya pengen minum D2 hari ini, siang ini. Saya susah tadi sempat, mungkin karena agak nakal sih, kemarin lupa minum D2, terus aku kemarin nggak minum D2, kemarinnya juga ini, terus makan sayurku kurang, jadi aku juga ada keluhan, susah ke belakang, jadi aku mau jawab pertanyaan sekalian minum D2, boleh ya? Oke, jadi Kak Muhammad, spirulina langsung ada di D2 Kak, langsung dalam satu kemasan ini sekecil ini ada bahan macam-macam, ada spirulina, psyllium khas, ada wortel dan bayam, lalu ada buah plum, dan ada seledri. So complete, so good banget, so good gitu. Sambil jawabin pertanyaan. Oke, bentar. Halo Kak Nuzul. Halo Kak Cindy Ponorogo. Aku pernah ke Ponorogo tahu. Kalau psyllium khas itu seperti apa Kak? Psyllium khas itu seperti dia sejenis plantago atau bahan kalau orang farmasi seperti saya itu menganggapnya sebagai bahan pembuat mucilago. Mekanismenya atau sistem kerjanya seperti agar-agar. Jadi ketika psyllium khas ini dilarutkan dalam air, maka dalam waktu tidak lama dia akan membentuk konsistensi yang lebih padat. Jadi yang cair dia akan membentuk konsistensinya padat, yaitu bentuk seperti agar-agar. Dan di dalam D2 psyllium khas itu digunakan untuk dapat menyerap kadar air di sekitar saluran pencernaan dan menyerap lemak-lemak jahat atau kotoran-kotoran jahat yang ada dalam saluran pencernaan dalam proses detoksifikasi itu sendiri. Dan dari si psyllium khas itu nanti dia akan dari usus itu kayaknya, dari lambung usus itu nanti akan dibawa ke usus besar dan akan bergabung dengan feses untuk membantu proses pelunakan. Jadi yang punya keluhan-keluhan seperti susah buang air besar pun, makanya fesesnya juga jadi lebih lunak. Dan ketika rutin minum D2 pun pada beberapa orang juga mengalami namanya gampang kenyang deh. Kok aku gampang kenyang ya Mbak Risa ya gitu. Itu karena si psyllium khasnya ini dia juga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama karena kan dia sistem kerjanya seperti agar-agar. Dan beberapa jurnal pun mengatakan bahwa psyllium khas ini dapat membantu, selain dapat membantu menurunkan berat badan, dia juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. So good kan, so good banget nih. Ini gimana ya, aku mau buka nih. Kesalahan adalah saya tidak membawa gunting. My gosh, gimana dong? Coba aku dari sisi yang sini. Oke, sambil menjawab pertanyaan yang lain. Thanks Kak, bisa. Oke, Kak Made, sel-sel dan organ tubuh akan mendapatkan nutrisi yang optimal. Betul. Kalau oke. Jadi kalau supaya lebih mudah melarutkannya, saya masukkan dulu si D2-nya. Oke. Cocok, dimasukin dulu D2-nya. Terus sambil lihat pertanyaan. Oke, dari Kak Fitri Altaf mau tanya nih Dok, ada customer dari ini ya, dari saya masukkan dulu ke gelas, habis itu saya masukkan air 150 ml air. Oke. Terus air suhu normal harus kita aduk.
menjalani sesar berarti sesio lah, baru lahiran ya, dan mengalami sembelit, bolehkah mengkonsumsi detu? Terima kasih pertanyaannya Kak Fitri Altaf. Kalau memang ya, ini buat ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan, berarti kan masih menyusui ASI eksklusif ya. Buat wanita yang baru hamil dan menyusui ASI eksklusif, memang tidak kita sarankan untuk diet. Tapi kalau untuk teman-teman ibu hamil atau ibu menyusui yang mempunyai keluhan seperti susah buang air besar atau sembelit, boleh silahkan minum detu. Saya sedang hamil dan saya juga lagi ada keluhan seperti saya ada keluhan susah buang air besar, jadi saya minum detu, nggak apa-apa. Karena memang ada keluhan. Tapi memang tidak kita sarankan diet ya. Saya nggak diet, saya nggak lagi diet. Maksudnya saya nggak lagi pengen menurunkan berat badan. Tapi saya ada keluhan seperti susah buang air besar. Jadi saya meskipun saya hamil, saya juga tetap minum detu. Dan minum detunya disarankan satu saset untuk 2 atau 3 hari. Nah, jadi satu saset ini disarankan buat ibu hamil ya, ibu hamil dan ibu menyusui yang masih ASI eksklusif, termasuk ibu-ibu yang baru melahirkan. Berarti kan masih ASI eksklusif ya. Itu minum detunya satu saset untuk 2 atau 3 hari. Jadi kalau misalnya ini hari Minggu ya, jadi saya minum lagi, misalkan saya masih ada keluhan seperti susah buang air besar, saya minum lagi di hari Selasa, Senin Selasa, baru saya bisa minum lagi. Tapi kalau sudah gak ada keluhan seperti susah buang air besarnya sudah lancar, sembelitnya gone, bye, itu bisa saya hentikan minum detunya. Gitu ya Kak Fitri. Oke, detu saya sudah terlalu sempurna. Saya minum dulu ya, sambil saya jawab-jawabin. Tapi karena kalau nggak langsung minum nanti dia akan jadi lebih padat. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Minum dulu. Mohon maaf ya, minum sendiri. Atau yang lain, ada detu juga di sebelahnya. Langsung bikin bareng, kita minum bareng-bareng. Bismillah. Selamat minum. Alhamdulillah, enak banget, seger. Panas-panas gini. Biasanya saya tambahin es batu sih. Cuman kan lagi di kamar. Kalau saya keluar nanti ada saya nggak jadi live lagi dong nanti kalau nggak keburu ngambil es batu. Oke, begitu ya Kak Fitri Altaf. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Fitri. Ini ada lagi pertanyaan dari Kak Ani. Masih sama ya, maksudnya sama untuk yang baru melahirkan gitu ya. Kalau masih menyusui ASI eksklusif Kak Ani, kita tidak sarankan diet. Karena ibu hamil dan ibu menyusui yang ASI eksklusif, maksudnya ASI eksklusif itu anaknya 100% bergantung pada air susu ibu, maka tidak disarankan diet karena mereka membutuhkan kalori yang lebih besar dibandingkan wanita atau ibu-ibu atau kakak-kakak yang sedang tidak hamil maupun tidak menyusui ASI eksklusif. Jadi tidak kita sarankan untuk diet dengan detu. Tapi kalau ada keluhan seperti susah buang air besar atau sembelit seperti saya tadi, saya minum detu. Jadi boleh tetap bisa ambil detu satu saset, diminum tiap 2 hari sekali. Dan dihentikan apabila keluhan sembelit atau susah buang air besarnya sudah hilang. Begitu ya Kak Ani. Oke. Halo Kak Istiqoroh. Oke, dari Kak Meliana Zunika Safitri. Maaf Kak, mau nanya, boleh nggak perlu minta maaf tuh, ngapain minta maaf, kan kita senang-senang di sini. Apakah detu boleh dan aman diminum bersamaan dengan pelangsing lain yang pastinya juga sudah BPOM seperti Acai Plus dari NASA juga? Kalau mau dikombinasi dengan produk herbal lain dari NASA boleh, tapi diberi jeda waktu ya Kak. Jadi minimal jeda waktunya bisa 2 jam. Jadi misalkan minum detunya sebelum tidur nih gitu, sebelum tidur kan jam 9 misalkan, mungkin bisa minum produk herbal lain dari NASA bisa di sore hari atau di siang hari atau di malam hari gitu. Jadi minimal diberi jeda waktu 2 jam minimalnya, maksudnya
aduh lupa seharian belum minum produk herbal lain dari NASA gitu. Minumnya bisa jam 6, nanti minum D2-nya jam 9 mau tidur, kan sudah 2 jam. Begitu ya Kak Meliana. Karena sebenarnya D2 ini kan produk herbal, jadi produk herbal isinya itu juga sumber serat, isinya benar-benar sayur dan buah yang diproses sedemikian rupa sehingga diubah bentuknya dari bentuk sayur dan buah raw material ke bentuk es serbuk dan dikemas dalam satu kemasan saset yang mungil ini gitu. Jadi sebenarnya dia aman aja, cuman memang sebaiknya diberi jeda waktu untuk mengoptimalkan proses penyerapan masing-masing produk itu sendiri. Jadi tetap diberi jeda ya. Gitu. Halo Kak Narti, ada pertanyaan nih Kak Narti nih. Bentar, aduh, scrollingnya agak susah nih scrollingnya nih. Tanya Kak, boleh atuh. Konsumenku BB sekarang 85 kilo. Baru mulai konsumsi D2, dia punya sakit lambung, sudah disaranin minum sesudah makan. Ada saran dia tambahan apa ya Kak biar sukses dietnya, lambung juga aman? Minum D2-nya 3 saset setiap hari ya. Minumnya 30 menit setelah makan. Bisa 1 saset di malam hari sebelum tidur. Lalu 1 saset bisa di pagi hari setelah sarapan. Dan bisa 1 saset ketiganya bisa setelah makan siang. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan, optimalisasi apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan proses mengoptimalkan proses diet sehatnya supaya mungkin berat badan juga lebih bisa turun dengan optimal. Yang pertama, melakukan tadi saya jelaskan perubahan pola gaya hidup dari menjaga istirahatnya, tidur 8 jam sehari, lalu minum air putihnya yang cukup, lalu beraktivitas, bergerak yuk 30 sampai 60 menit setiap hari. Mau pakai 30 menit boleh, mau 45 menit boleh, mau 60 menit boleh, asalkan telaten, asalkan rutin dilakukan setiap hari. Seperti rutin minum D2. Jadi rutin minum D2, rutin tidur istirahat cukup, rutin minum air putih cukup, rutin beraktivitas, rutin menjaga asupan makanannya, mulai mengurangi makanan-makanan yang mungkin dapat memicu pertumbuhan memicu lemak, misalkan kayak kombinasi tepung dan minyak yang digoreng dalam minyak tenggelam yang deep fried itu ya. Itu mulai dikurangin, kayak gorengan-gorengan yang enak-enak Endolita itu yuk mulai dikurangin. Lalu mulai mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk, mungkin seperti habis makan tidur. Hayu yang punya kebiasaan habis makan tidur, mulai sekarang dikurangin aktivitasnya itu, mulai dihilangkan aktivitas seperti itu. Lalu mulai mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk seperti mungkin rutin biasanya minum minuman dalam kemasan ya kan. Nah itu mulai dikurangin ya, biasanya kan di toko-toko suka ada minuman dalam kemasan yang manis-manis, itu kalorinya tinggi banget Beb. Jadi mulai yuk dikurangin, ganti air putih aja. Jadi kalau harus minum air putih, kalau bisa, kalau bisa lagi sekarang masa pandemi juga kayak gini, kalau pergi-pergi juga sebaiknya memang bawa alat minum sendiri, bawa tumbler seperti ini sendiri, botol minum sendiri. Jadi itu juga dapat mengontrol kita untuk mengetahui apakah kita sudah minum air putih itu sudah cukup atau belum. Nah itu juga sebenarnya sistem controlling dan menjaga kesehatan tubuh kita juga. Lalu yuk yang biasanya kayak terlalu memforsir dietnya, yuk mulai perlahan, santai aja dietnya, lakukan diet dengan bahagia, lakukan diet dengan nyaman, lakukan diet dengan penuh kebahagiaan. Karena ketika kita stres, ketika kita memforsir diet terlalu berlebihan, akhirnya itu jadi kayak otak itu juga menyuruh kita tuh buat kamu kurang kalori, kamu terlalu paksakan, kamu butuh kalori, akhirnya bawaannya itu jadinya lapar, jadinya malah bukannya berat badannya turun, kita karena bawaannya lapar kita jadi makan terus, jadi berat badannya susah turunnya. Seperti itu ya. Terus juga jangan skip waktu makan ya kan, waktu makannya harus tetap dilakukan ya kan, untuk menjaga kesehatan lambungnya juga. Makannya pagi, siang, sore. Kalau mau ngurangin porsi makannya boleh, tapi jangan hilangkan jam makannya. Jadi sarapan tetap, makan siang tetap, makan malam tetap. Lalu kalau bisa mulai mengurangi yang kayak minum kayak teh, kopi itu juga.
apalagi teh manis, kopi manis ya juga kan itu kalorinya tinggi juga, dan itu juga sebenarnya kafein juga mengiritasi lambung. Jadi kita mulai menjaga gitu perubahan pola gaya hidupnya biar lebih optimal. Begitu ya Kak Narti. Semangat sehat buat customernya. Oke, halo Palangkaraya mungkin ya, Palangkaraya Kak Andika. Wah, ini ada testimoni dari Kak Ani Fitrianasa. Alhamdulillah dok, customer saya habis minum D2 1 box turun 2 kilo. Mantap. Dan diimbangi olahraga lari, mantap deh, D2 luar biasa manfaatnya. Terima kasih. Sama-sama. Love D2. Me love D2 too. Bentar, ini saya scrolling ke atas agak susah nih. Kalau BP 58 tinggi 155 minimal minum air putihnya berapa liter? Saya biasanya cuman itu udah cukup Kak Made. 58 kan kurang dari 60. Kalau 60 kilo aja 3%-nya di 1,8 liter sebenarnya, digenapin 2 liter juga sudah. Ini sudah cukup, udah oke banget Kak Made. Diteruskan ya rutin minum air putihnya ini biar teman-temannya juga semangat dan termotivasi juga ikut mengikuti jejak Kak Made selalu minum air putih dengan cukup. Oke, ada Kak Yusnia. Halo, colekin teman-temannya. Terima kasih. Halo Serang. Serang, Tangerang. Wah, mereka satu provinsi Banten. Halo Banten. Sehat Banten. Banten itu tempat saya dulu belajar. Belajar bekerja. Saya dulu pernah tinggal di Cikande. Menyenangkan sih. Saya jadi tahu oh seperti ini Banten, saya jadi tahu Serang, Cilegon, Pantai Merak, Pantai Carita, Pantai Anyer, bagus ya. Oke Kak, mau tanya dong, apakah dia itu cocok untuk yang sering zumba dan gimana? Boleh, olahraga apapun boleh. Jadi ketika rutin minum D2 tidak ada pantangan, tidak ada harus olahraga apa-apa. Sesukanya aja, suka jalan mah jalan aja. Yang biasa olahraga berat atau kardio bisa zumba. Wah, anak zumba nih. Zin jangan-jangan ya. Yuk kita zumba bareng kapan-kapan. Mau zumba boleh, suka zumba, hayu silakan zumba. Suka yoga silahkan yoga, suka berenang silahkan berenang, apapun yang penting tetap beraktivitas fisik ya. Tidak ada cocok nggak kalau minum D2 sama semua, nggak ada. Yang penting kita tetap bergerak, beraktivitas fisik gitu. Kalau memang maksudnya kayak buat teman-teman yang mungkin berat badannya masih berlebihan, masih yang dan belum terbiasa buat berolahraga berat dan berat badannya misalnya yang terlalu tinggi juga, itu kan kalau melakukan olahraga kardio yang terlalu berat itu kan juga dapat memperberat kerja jantung kan. Jadi memang olahraga yang disarankan kalau masih saya yang berat badannya berlebih banget itu baiknya memang olahraganya tuh jalan kaki yang ringan, yang cuma jalan 30-60 menit sehari, jalan cantik, jalan sambil main handphone gitu kan, supaya olahraganya dapet, metabolismenya meningkat, tapi tidak memperberat kerja jantung seperti itu, nggak ngoyo gitu. Nah tapi kalau kayak kita ini kayaknya udah biasa olahraga, udah zumba itu udah pro nih kayaknya ya, jadi sok atau silahkan mau, wah makin mantep nanti. Cucok. Jadi kalau minum D2-nya tetap bisa 2 sampai kalau menurunkan berat badan 2 sampai 3 saset setiap hari. Kalau ingin menjaga atau memaintain berat badan dan untuk menjaga kesehatan saluran pencernaannya bisa 1 saset setiap hari. Oke. Terima kasih Kak Gita. Halo Demak, halo Banjarnegara. Halo Kak, aduh, ada Sidoarjo juga. Halo Sidoarjo. Komplit dong, apa isinya ya? Minumnya jam berapa ya Bun D2? Kalau 1 saset 1 hari, adik Ari Puspita. Kalau 1 saset 1 hari bisa diminum sebelum tidur. Lalu kalau 2 saset bisa di sebelum tidur, dan ketika kalau nggak ada riwayat mah 30 menit sebelum makan. Kalau ada riwayat mah 30 menit setelah makan. Bisa mengikuti jam makan kita.
Mau tanya nih dok, kalau saya minum D2 kok sering perih ya, padahal udah habis makan. Diberi jeda ya kak, diberi jeda waktunya 30 menit minimal. Setelah makan baru bisa minum D2. Plus coba mulai mengurangin makanan-makanan atau minum-minuman yang dapat mengiritasi lambung. Makanan-makanan atau minuman yang dapat mengiritasi lambung, salah satunya kalau minuman ada teh, kopi. Lalu kalau makanan ya makanan yang asam, pedas, terlalu pedas, itu juga dapat mengiritasi lambung. Dan mulai kita kelola stres juga, karena beberapa kejadian stres juga dapat meningkatkan asam lambung. Maksudnya bukan bisa yang kayak terlalu overthinking, over worry. Yuk mulai kita bisa lakukan olahraga supaya kita tidak terlalu kepikiran, nggak yang overthinking, over worry. Jadi kalau kita olahraga atau kita bergerak juga kita jadi kayak lebih happy karena hormon endorfin yang dihasilkan ketika olahraga. Semangat ya kak, sehat selalu. Kak Afida tuh, dok mau tanya kenapa ya dok, kenapa ya dia itu tidak bisa diaduk, harus di shake. Saya tadi mengaduk kok. Saya tadi memang beri contohnya tidak pakai shaker, saya contohnya pakai gelas biasa dan pakai sendok. Ini pakai sendoknya anak saya. Saya pakai sendok dan saya tetap bisa larut sempurna. Yang penting ditinya dimasukkan dulu ke gelas, habis itu tuangkan 150 ml air bersuhu normal. Begitu ya Kak Afida tuh. Tetap bisa disendok kok. Tadi saya barusan prakteknya pakai sendok. Jadi lihat nggak tadi minum bareng nggak sama saya? Oke, Kak Mulhamanasa, dok saya udah minum D2 1 box, kok BB saya naik 1 kilo, sebelumnya saya minum BB saya 74 kilo, sebelum minum BB 74, hari Jumat timbang jadi 75, mungkin ada salah kali ya. Gimana dengan pola gaya hidupnya Kak, maksudnya tidurnya, apakah cukup 8 jam, lalu minum air putih, apakah juga cukup? Aktivitas fisiknya sudah bergerak belum? Lalu apakah masih ada kebiasaan-kebiasaan yang dapat memicu atau mau dapat menimbulkan lemak tubuh, penambahan berat badan, kayak kebiasaan-kebiasaan buruk seperti habis makan tidur, lalu konsumsi makanan atau minuman yang berkalori di malam hari. Jadi kalau sudah malam hari, udah makan malam ya, barat udah di atas jam 7 malam, usahakan stop untuk makan makanan atau minum minuman yang berkalori. Jadi kalau udah di atas jam 7 malam sudah stop, nggak minum manis, nggak makan kue atau nggak makan apapun gitu. Maksudnya yang berkalori itu sudah mulai dihentikan. Kalau memang lapar bisa ambil D2, minum D2, atau bisa minum air putih gitu. Atau kebiasaan juga masih makan makanan yang kayak digoreng, kayak gorengan, kayak percampuran antara tepung dan minyak yang di deep fried, itu kan juga kalorinya juga tinggi, itu juga bisa meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan berat badannya bisa jadi naik. Jadi mulai yuk kita ubah kita ubah pola gaya hidup kita jadi lebih sehat lagi. Oke Kak Mulhamah, semangat ya. Halo Kak Arif, Jakarta. Halo Jakarta. Ritri Altaf, dok apakah stres juga bisa menyebabkan masalah pada pencernaan? Sangat bisa, karena ketika kita stres kita akan asam lambung itu terangsang untuk semakin banyak keluar. Jadi kalau kita stres, akhirnya peningkatan asam lambung terjadi. Dan kalau juga akhirnya kita jadi kayak nggak doyan makan, kayak aduh aku nggak bisa makan nih gara-gara stres, itu akhirnya kan nggak ada makan kan, nggak ada intake makanan dalam lambung. Akhirnya lambung itu jadi kayak lambung itu tetap ngunyah gitu loh. Dia tetap melakukan pergerakan yang harus mengunyah. Akhirnya dia akan melukai satu sama lain. Jadi akhirnya makanya ada luka di lambung. Itu juga masalah pencernaan juga. Jadi sebaiknya kita selalu happy, kita kelola stres, kita happy. Meskipun kayaknya nggak segampang itu gitu ya, tapi kita lakukan, kita maksimalkan usaha kita, baik bisa dengan olahraga atau bergerak. Lalu mungkin kita bisa rilis stres dengan kita mungkin bisa menulis atau mencatat atau menuangkan dalam tulisan. Kalau kita memang belum bisa mengutarakan, kan ada hal-hal yang tidak bisa diutarakan kan, atau belum bisa diutarakan, bisa kita
tuangkan dalam catatan seperti itu. Nanti kalau sudah keadaan sudah mungkin udah baik, kita bisa mengutarakan, bisa kita utarakan dan kita cari solusi dalam suatu masalah itu supaya nggak stres. Begitu Kak Fitri Altaf. Halo Banjarnegara. Kak, kalau mau tanya kekebalan tubuh tuh harus konsumsi bisa 1 saset juga nggak apa-apa. 2-3 saset itu untuk menurunkan berat badan Kak. Wah, Kak Fida tuh lagi puasa sunnah. Masya Allah, iya ya, sekarang udah lagi Zulhijjah ya. Udah mulai puasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah jadi amal ibadah dan berkah ya. Amin. Masya Allah. Aku jadi malu nih. Bu, apakah setelah minum D itu untuk tujuan diet, apakah BAB-nya akan lancar aja, maksudnya lancar, bukan yang jadi sering yang belakang banget gitu. Selama mungkin memang ada beberapa yang nanti akan biasanya mungkin sehari sekali, mungkin jadi 2 kali gitu. Nggak masalah asalkan konsistensinya masih bagus, maksudnya belum yang cair nggak jadi diare, itu aman. Jadi kayak ibaratnya itu lagi detoksifikasi, lagi detox pencernaannya, nggak apa-apa. Tapi nggak akan yang sampai diare gitu, enggak. Oke, semangat. Halo Banyumas, halo Gorontalo, Holis, halo. Ini di Holis di Bandung nih, aduh. Holis itu perempatan Pasir Koja bukan sih? Aduh, lupa lagi aku. Aturan minum berapa kali sehari untuk yang menjaga kesehatan saluran pencernaan? Minumnya 1 saset 1 hari. Kalau pengen diet atau menurunkan berat badan bisa 2-3 saset setiap hari. Kalau buat ibu hamil, menyusui ASI eksklusif dan anak-anak di bawah 15 tahun, kalau ada keluhan seperti susah buang air besar atau sembelit, bisa disarankan minum 1 saset yaitu untuk 2 hari ya. Dan dihentikan kalau keluhan seperti susah buang air besar atau sembelitnya sudah hilang. Seperti itu ya Kak Ari Puspita. Terima kasih. Halo Palembang. Oh, kasih love sama Kak Gita Nasa. Oke Kak Teresia, Bumil boleh nggak sih minum D2? Soalnya customerku sembelit pengen beli D2. Kalau emang ada keluhan seperti susah buang air besar atau sembelit, boleh minum D2 kok ibu hamil dan ibu menyusui ASI eksklusif. Cuman memang disarankannya 1 saset ini diminum untuk tiap 2 hari sekali. Jadi kayak saya tadi kan saya juga lagi hamil. Saya ada keluhan seperti susah buang air besar dan sembelit. Maka saya minum ini di hari ini, hari Minggu. Kalau besok masih sembelit lagi, mungkin saya akan minum lagi di hari Selasa atau hari Rabu. Gitu ya Kak Teresa. Oke Kak, sarannya lengkap, terima kasih. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Dok mau tanya, dia itu bisa mengurangi kadar gula darah nggak? Solusinya gimana? Kalau ini juga bisa buat pasien-pasien, kalau misalkan ada customernya yang mungkin mempunyai keluhan, mempunyai riwayat diabetes, takutnya pengen diet tapi pengen diet tapi ada riwayat diabetes nih, aman nggak D2? Aman ya, karena D2 ini mengandung gula stevia, gula alami yang aman untuk pasien diabetes gitu. Kak mau tanya, minum D2 harus langsung habis? Iya dong, biar nggak bentuk agar, kan tadi ada silum hasilnya yang dapat membentuk agar. Kalau pakai RS apa boleh? Boleh banget, biasanya aku pakai RS batu, es batu gitu. Boleh. Es batu itu tidak bikin gendut, Beb. Yang bikin gendut kalau es batunya dicampur gula, susu sama sirup. Apalagi ya, bentar mana ya? Halo Fitri Melisa Banjarnegara, mau testimoni silakan. Ada konsumen saya BAB kurang lancar, saya sarankan minum D2 2 kali sehari. Alhamdulillah 2 hari minum BAB lancar, alhamdulillahirabbil alamin. Bentar, ini naikinnya agak susah nih. Halo Lampung Utara.
Dia itu memang bagus banget. Selain untuk diet dan sembelih, dia itu juga bisa mengontrol kadar kolesterol. Sepupu saya jadi mau coba minum dia itu untuk program diet dan betul sekali, diet sehat serat alami bersama dia itu. Karena memang ada si psyllium khasnya itu, dan buah plum juga dapat membantu mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Jadi dietnya dapat, sehatnya dapat. Halo Bandung, ini ada Bandung juga, ada Intan Ratnapuri. Halo. Kalau 155 110, idealnya sih 45 kilo sih. Tapi kalau umur 41 tahun 50 kilo juga udah oke. 50 gitu atau 55 kilo itu juga oke sebenarnya, bisa diturunin lagi pelan-pelan aja ya, karena udah supaya nggak kaget. Karena kalau kita dietnya terlalu forsir, kayak kita terlalu memaksakan, malah jadi stres. Jadi nanti malah kayak dietnya malah nggak optimal. Jadi lakukan diet happy, sehat bersama Detu. Oke. Mana lagi nih? Usus buntu apa boleh program? Boleh program diet. Yang penting minum air putihnya cukup juga ya. Perbanyak air putihnya juga, rutin minum air putihnya. Cukupi kebutuhan air putihnya. Air putihnya minimal 3% dari berat badan. Oke. Terima kasih atas jawabannya Kak Rista. Sama-sama Kak Teresa. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Atau ada testimoni lagi kah? Kalau ada akan saya jawab. Kalau nanti sudah tidak ada pertanyaan atau testimoni, mungkin saya akan akhiri live Q&A pada live Q&A, live tematik pada siang hari ini. Sama-sama Kak Fitri, sama-sama Kak Vita. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Atau adakah? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka saya sebelumnya akan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya, kepada Detu Mania, kepada semua yang udah ikutan live hari ini di detu.co.id. Ada dari Aceh, dari Banjarnegara, tadi ada juga dari Banten, dari Wonosobo, dari Jogja Gunung Kidul, Bantul, Kediri, Sidoarjo, Surabaya, Ponorogo. Terima kasih sudah ikut bergabung. Lalu tadi ada Lombok, Bali, semuanya. Terima kasih juga sudah ikut bergabung, dan terima kasih atas waktunya, atas semangatnya, atas atensinya, atas positive vibes-nya yang dihadirkan pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mungkin ada sikap saya atau ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, di hati di Detu Mania semuanya. Saya mohon maaf ya, dan saya selalu berdoa semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran rezeki, dan semoga kita terlindung dari wabah yang belum menunjukkan kapan bisa berhenti atau berakhir ini. Semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya pamit ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini juga bisa menjadi amal ibadah kita, dan kita jadi bermanfaat untuk kita semuanya ya. Saya pamit. Salam cinta dari Detu untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore atau selamat sore dan semangat pagi. Bye-bye Detu Mania. Dah. Selamat sore. Bye. Salam cinta dari Detu untuk semuanya. Dadah. Love.